Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal SKD CPNS mengenai materi tes intelijensia umum untuk topik perbandingan. Nah, di dalam topik perbandingan ini kita akan coba mereview kembali terkait submateri mengenai perbandingan senilai. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud dalam perbandingan senilai itu adalah perbandingan dari dua atau lebih variabel di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah juga atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Nah, salah satu contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai, misalkan jumlah buku yang dibeli dengan total biaya pembelian. Jadi, semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin besar total biaya yang harus dibayar. Nah, ini termasuk ke dalam contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai. Nah, kemudian contoh yang kedua, mengenai jumlah tiket yang terjual dengan total pendapatan yang diperoleh. Nah, misalkan, jadi jika semakin banyak tiket yang terjual, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh. Nah, untuk lebih memudahkan, kami sediakan salah satu contoh. Misalkan, jika harga 10 kilogram beras adalah 150.000, maka harga 15 kilogram beras adalah 225.000. Dalam hal ini, variabel X adalah berat beras, sedangkan variabel Y-nya adalah harga beras. Nah, jadi di dalam perbandingan senilai itu, ketika salah satu variabel itu mengalami kenaikan, maka variabel yang lainnya juga akan mengalami kenaikan. Nah, inilah yang dimaksud dalam perbandingan senilai. Selain perbandingan senilai, ada juga perbandingan berbalik nilai. Nah, yang dimaksud dalam perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih variabel, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang atau turun nilainya. Jadi berbeda antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, ketika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya akan bertambah. Namun berbeda dengan perbandingan berbanding nilai. Ketika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang atau kebalikannya. Nah, salah satu contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbanding nilai, misalkan mengenai kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Jadi, semakin cepat kendaraan, maka semakin singkat waktu tempuh untuk jarak yang sama dan sebaliknya. Semakin lambat kendaraan itu, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan atau waktu tempuh untuk jarak yang sama. Adapun contoh kejadian lain misalkan jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi semakin banyak pekerjaan yang terlibat, maka semakin cepat pekerjaan itu selesai. Namun sebaliknya, jika semakin sedikit pekerja yang terlibat dalam sebuah proyek, maka semakin lama pekerjaan itu bisa diselesaikan. Adapun contoh mengenai perbandingan berbanding nilai, misalkan jika 5 pekerja dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 8 hari, maka 10 pekerjaan akan menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam 4 hari. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dalam variabel X itu adalah jumlah pekerja, sedangkan untuk variabel Y-nya adalah jumlah hari. Nah, sampai di sini semoga teman-teman paham apa sih perbedaan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, dalam kajian matematikanya untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbanding nilai kita akan simbolisasikan untuk memudahkan dalam proses penghitungan dalam penyelesaian soal-soal yang berkaitan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbanding nilai. Nah, misalkan contoh untuk perbandingan senilai di sini jumlah buku akan kita simbolkan sebagai variabel Y. Nah, yang dibeli dengan total biaya pembelian. Nah, total biaya pembelian ini akan kita simbolisasikan sebagai variabel Y. Nah, jadi ketika variabel X1 itu berbanding dengan variabel Y1 sama dengan variabel X2 itu berbanding dengan variabel Y2. Nah, untuk memahaminya, ketika
X1 maka Y1. Nah, kemudian untuk mendapatkan salah satu dari masing-masing variabelnya, maka kita akan menggunakan konsep kali silang. Misalkan ketika yang ditanyakan adalah X2, maka X1 dikali Y2 dibagi Y1. Adapun dalam rumus sederhananya ya, misalkan X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1. Jadi ketika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga akan ikut bertambah. Nah, namun untuk perbandingan berbalik nilai, misalkan kita contohkan seperti jumlah pekerja ini akan kita variabelkan sebagai X. Kemudian untuk waktu penyelesaian variabelnya adalah Y. Nah, ketika variabel X1 berbanding dengan Y2, maka sama dengan variabel X2 berbanding dengan variabel Y1. Untuk cara mudah memahaminya, maka ketika X1 variabel X1 ini, maka Y1, maka untuk mencari salah satu dari variabel X2, maka kita bisa menggunakan konsep kali antara X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Nah, maka untuk mencari salah satu variabelnya bisa misalkan kita ingin mencari variabel X2, maka X1 dikali Y1 dibagi Y2. Jadi seperti itu untuk cara mudah memahaminya. Untuk perbandingan senilai kita gunakan konsep kali silang. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai kita gunakan perkalian antara X1 dengan Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Nah, misalkan sebuah mesin fotokopi dapat mencetak 150 lembar dalam waktu 10 menit. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan mesin untuk mencetak 300 lembar? Jawabannya apakah A 15 menit, B 20 menit, C 25 menit, D 30 menit, E 30 menit. 35 menit. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, mari kita bahas bersama untuk soal nomor 1 ini. Nah, dalam soal nomor 1 ini, kita sudah menemukan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa sebuah mesin fotokopi dapat mencetak 150 lembar dalam waktu 10 menit. Maka untuk mempermudah dalam mengerjakan soalnya, kita akan buat 150 lembar itu dapat mengerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, ini variabel X1-nya, ini variabel Y1-nya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan mesin untuk mencetak 300 lembar. 300 lembar kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini akan kita simpulkan sebagai X menit. Nah, menurut teman-teman, dari soal yang kita temukan di soal nomor 1 ini, apakah termasuk dalam kategori soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin banyak cetakan fotokopi yang harus dicetak, maka otomatis waktu yang dibutuhkan seharusnya secara logika itu semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Maka ini termasuk dalam soal perbandingan senilai. Tepat sekali. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka untuk mencari nilai dari salah satu variabel kita gunakan konsep kali silang. Nah, jadi 150 ini dikali silang dengan X menit. Kemudian 300-nya kita kalikan dengan 10. Maka 150 dikali X sama dengan 300 dikali 10. Nah, kita sederhana kembali. Hasilnya 150X sama dengan 3000. Maka nilai X adalah 3000 dibagi 150. X sama dengan 20. Maka jawabannya tepat untuk soal nomor 1 adalah pilihan di B, 20 menit. Jadi, dari sini kita bisa semakin paham bahwa semakin banyak mencetak fotokopi, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan mesin itu untuk mencetak
fotokopi yang harus dicetak. Nah, kita lanjut di soal yang kedua. Di soal yang kedua ini kita disajikan sebuah soal di mana dinyatakan bahwa sebuah pompa air dapat mengisi 60 liter air ke dalam tangki dalam waktu 15 menit. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan pompa tersebut untuk mengisi 80 liter air? Apakah A 17,5 menit, yang B 20 menit, atau yang C 22,5 menit, atau yang D 25 menit, atau yang E 30 menit. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sebagaimana contoh sebelumnya, kita gunakan simbol untuk mensederhanakan kalimat. Di sini kalimatnya menyatakan bahwa sebuah pompa air dapat mengisi 60 liter air ke dalam tangki dalam waktu 15 menit. Maka akan kita buat 60 liter dapat 60 liter air, pompa air dapat mengisi 60 liter air ke dalam tangki dalam waktu 15 menit. Nah, kemudian di pernyataan berikutnya, berapa waktu yang dibutuhkan pompa tersebut untuk mengisi 80 liter air? Maka 80 liter air kira-kira berapa menit yang dibutuhkan? Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus ketahui terlebih dahulu. Menurut teman-teman, soal ini termasuk dalam kategori perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, secara logika, ketika pompa air ini dapat mengisi 60 liter air ke dalam tangki dalam waktu 15 menit, nah sedangkan untuk 80 liter air, maka waktu yang dibutuhkan apakah semakin sedikit atau semakin banyak? Nah, maka jawabannya adalah semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, karena soalnya ini ketika variabelnya semakin bertambah, maka variabel lainnya semakin bertambah juga, maka termasuk dalam kategori soal perbandingan senilai. Nah, karena soalnya ini adalah perbandingan senilai, maka salah satu metode atau trik untuk mengerjakan soal ini, maka kita gunakan konsep kali silang. 60-nya kita kali dengan X, kemudian 80-nya kita kali dengan 15. Maka 60 dikali X sama dengan 80 dikali 15. Nah, oleh karena itu 60X sama dengan 1200. X sama dengan 1200 dibagi 60. X sama dengan 20. Maka jawabannya adalah 20 menit. Nah, kita lanjut di soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini kita disajikan sebuah kalimat bahwa sebanyak 8 pekerja dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah dalam waktu 20 hari. Jika 2 pekerja ditambah, maka pembangunan rumah tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari kira-kira teman-teman? Apakah A 10 hari, atau B 12 hari, atau C 14 hari, atau D 16 hari, atau E 18 hari? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita buat terlebih dahulu dalam bentuk variabel atau simbol. Nah, 8 pekerja dapat menyelesaikan pembangunan rumah dalam waktu 20 hari. Nah, kemudian pernyataan berikutnya, jika 2 pekerja ditambah, maka 8 ditambah 2 pekerja, maka jadi 10 pekerja kan? Nah, kira-kira pembangunan rumah tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, maka menurut teman-teman, soal ini apakah termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, karena semakin pekerjaannya pekerjanya ditambah, apakah secara logika waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut semakin lama atau semakin cepat? Maka jawabannya adalah semakin cepat. Nah, karena soalnya ini adalah bentuk soal perbandingan berbalik nilai, maka cara mengerjakannya adalah variabel X1 itu dikali dengan variabel Y1. Nah, begitu juga untuk variabel X2-nya dikali dengan variabel Y2. Atau kalau kita sederhanakan, 8 dikali 20 sama dengan 10 dikali X. 10 ini didapat dari mana teman-teman? 10 ini didapat dari 8 ditambah 2. Karena pekerja sebelumnya jumlahnya ada 8, kemudian ditambah
menjadi 2. Otomatis jumlah pekerjanya menjadi 10 pekerja. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi rumusnya. 8 kali 20 berapa teman-teman? Ya, 160 sama dengan 10x. Maka nilai x sama dengan 160 dibagi 10. X sama dengan 16. Maka jawabannya adalah D, 16. Nah, kita lanjut di soal berikutnya. Di soal nomor 4 ini kita disajikan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa suatu gudang menyimpan beras yang cukup untuk 50 keluarga selama 16 hari. Jika 10 keluarga pindah ke tempat lain, maka persediaan beras tersebut akan habis dalam waktu A. 20 hari, B. 22 hari, atau C. 24 hari, atau D. 26 hari, atau E. 28 hari. Nah, menurut teman-teman, mana jawaban yang tepat? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di dalam soal ini kita harus ketahui bahwa terdapat 10 keluarga pindah ke tempat lain. Otomatis jumlah keluarganya itu berkurang ya teman-teman. Maka kita lanjut ke pembahasan. Nah, di dalam kalimat ini menyatakan bahwa suatu gudang menyimpan beras yang cukup 50 keluarga selama 16 hari. Nah, kemudian di pernyataan berikutnya, jika 10 keluarga pindah ke tempat lain, maka jumlah keluarga yang berkurang dari 50 dikurang 10. Nah, kira-kira berapa waktu persediaan beras tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Maka dari soal ini, menurut teman-teman, apakah masuk dalam kategori soal perbandingan senilai atau soal perbandingan berbanding nilai? Nah, ketika jumlah keluarganya semakin berkurang, apakah secara logika persediaan beras tersebut akan habis dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang lambat? Ya, tepat sekali. Ketika jumlah keluarganya dikurang, maka waktu persediaan beras tersebut habis, maka semakin lambat. Nah, ketika salah satu variabel dikurangi, maka variabel lain bertambah. Soal ini termasuk dalam kategori soal perbandingan berbalik nilai. Tepat sekali. Nah, karena soal ini adalah perbandingan berbanding nilai, maka cara mengerjakannya 5 variabel X1-nya dikali dengan variabel Y1-nya. Maka 50 dikali 16. Kemudian ini nilainya 40 ya teman-teman. 50 dikurang 10, 40. 40 ini dikali dengan X. Maka kita lanjutkan pembahasannya. Nah, 50 dikali 16 sama dengan 40 dikali X. Maka 50 kali 16 nilainya 800 sama dengan 40X. Maka nilai X sama dengan 800 dibagi 40. Hasilnya adalah 20. Nah, maka pilihan tepatnya jatuh pada pilihan A, 20 hari. Nah, kita lanjut di soal yang kelima. Nah, di soal yang kelima ini model soalnya sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini terdapat sebuah tim yang terdiri dari 24 pekerja dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung dalam waktu 15 hari. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, untuk nilai P-nya itu dinyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan gedung jika hanya 18 pekerja yang digunakan. Sedangkan nilai Q-nya sudah tertera yaitu 12. Nah, mana pernyataan yang benar? Apakah A, P sama dengan Q, B, P dikurang Q sama dengan 7, atau C, P lebih besar dari Q, D, P lebih kecil dari Q, atau E, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sama seperti sebelumnya, kita harus buat simbolisasi berdasarkan masing-masing pernyataan. Nah, di pernyataan yang pertama, sebuah tim yang terdiri dari 24 pekerja itu dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung dalam 15 hari. Nah, kemudian di dalam tabel ini dinyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan gedung jika hanya 18 pekerja yang digunakan adalah 18 pekerja, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan. Ini akan kita simbolkan sebagai X hari. Nah, dari soal ini, sebelum kita lanjut ke penyelesaian soal berikutnya, menurut teman-teman, soal ini termasuk dalam kategori soal perbandingan senilai
atau perbandingan berbalik nilai. Nah, ketika semakin semakin sedikit pekerjaannya, apakah waktu yang dibutuhkan semakin lambat atau semakin cepat? Ya, tepat sekali. Ketika jumlah pekerjaannya dikurangi, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan gedungnya maka semakin lambat. Nah, maka contoh soal seperti ini masuk dalam kategori soal perbandingan berbalik nilai. Tepat sekali. Karena ketika salah satu variabelnya dikurangi, maka variabel lainnya akan bertambah. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka cara mengerjakannya adalah 24 dikali 15, kemudian 18-nya dikalikan ke X hari. Maka 24 dikali 15 sama dengan 18 dikali X. Maka 24 dikali 15 hasilnya 360 sama dengan 18X. Maka X sama dengan 360 dibagi 18. X-nya sendiri adalah 20. Nah, karena kita sudah tahu bahwa nilai X-nya ada 20, maka nilai P-nya berapa kira-kira teman-teman? Nah, sebelum kita lanjut ke nilai P, kita harus menuliskan bahwa nilai Q di sini sudah tertera adalah 12. Maka nilai P-nya sama dengan nilai X, yaitu 20. Nah, di dalam soal ini yang ditanyakan adalah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dengan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Dari informasi ini kita bisa tahu bahwa nilai P-nya itu lebih besar dari nilai Q. Maka pilihan yang tepat jatuh pada pilihan yang C. Nilai P lebih besar daripada nilai Q. Nah, untuk nilai X-nya sendiri kita dapat dari pengerjaan yang ini ya teman-teman. Oke, ini soal yang kelima. Nah, kemudian soal yang berikutnya. Soal yang keenam. Nah, model soalnya sama seperti soal yang nomor 5. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Diketahui sebuah perusahaan percetakan memiliki sebuah pekerjaan yang dapat menjilid 1000 buku dalam 9 hari. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini nilai P-nya itu sudah tertera 2 hari, sedangkan untuk nilai Q-nya itu disebutkan bahwa selisih hari yang diperlukan pekerja untuk menjilid 1000 buku yang sama jika ada tambahan 5 pekerja. Apakah jawabannya A, P sama dengan Q, atau B, P dikurang Q sama dengan 1, atau C, P lebih besar dari Q, atau D, P lebih kecil dibandingkan Q, atau E, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, mari kita kerjakan soal ini bersama-sama. Nah, bagi teman-teman yang tahu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, di pernyataan yang pertama ini kita menemukan bahwa sebuah perusahaan percetakan memiliki 10 pekerja. 10 pekerja ini ternyata dapat menjilid 1000 buku dalam 9 hari. Menjilid 9 buku dalam 9 hari. Nah, kemudian manakah hubungan benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini untuk nilai Q-nya disebutkan bahwa selisih hari yang diperlukan pekerja untuk menjilid 1000 buku yang sama jika ada tambahan 5 pekerja. Jadi, ada tambahan 5 pekerja, otomatis jumlah pekerja menjadi 15. 10 ditambah 5 menjadi 15 pekerja. Itu kira-kira dapat diselesaikan berapa hari, teman-teman? Nah, menurut teman-teman, soal seperti ini termasuk dalam kategori soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, karena ketika salah satu variabel yang bertambah, maka otomatis jumlah harinya apakah semakin bertambah atau semakin berkurang ketika jumlah pekerjanya ditambah. Nah, tepat sekali. Ketika jumlah pekerja ditambah, maka jumlah hari yang dibutuhkan akan semakin singkat. Nah, ketika salah satu variabelnya ditambah, sedangkan variabelnya ini semakin berkurang, maka ini termasuk dalam kategori pengerjaan soal untuk kategori perbandingan berbalik nilai. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka cara mengerjakannya adalah 10 ini dikalikan ke 9. Kemudian 10 ditambah 15 ini dikalikan ke X. Maka 10 dikali 9 sama dengan 10 ditambah 5. 10 ditambah 5 ini hasilnya adalah 15. 15 dikali X. Maka 10 dikali 9 nilainya adalah 90. 90 sama dengan 15X. Maka nilai X-nya yaitu 90 dibagi 15. Maka nilai X-nya adalah
6. Nah, di sini sebelum kita menentukan jawaban mana yang tepat, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa nilai P-nya sendiri sudah disebutkan bahwa sama dengan 2 hari. Nah, menurut teman-teman nilai Q-nya berapa? Nah, di sini disebutkan bahwa selisih hari yang diperlukan pekerja untuk menjilid buku yang sama jika ada tambahan 5 pekerja. Di pernyataan pertama disebutkan bahwa ketika 10 pekerja dapat menjilid 1.000 buku dalam 9 hari. Maka untuk nilai Q-nya adalah 9 dikurangin X hari. Karena X hari ini adalah selisih hari ya teman-teman, bukan nilai, bukan buka bukan waktu yang dibutuhkan. Nah, bukan waktu yang dibutuhkan. Q-nya ini bukan waktu yang dibutuhkan untuk menjilid buku, namun selisih hari dibanding antara 10 pekerja dengan ketika ditambah 5 pekerja. Maka nilai Q-nya di sini adalah 6 ya teman-teman. 9 dikurang X hari. Nah, nilai X-nya adalah 6 ya teman-teman. Maka 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3 hari. Maka manakah pernyataan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini sudah kita ketahui bahwa nilai Q-nya itu ternyata lebih besar daripada nilai P. Maka jawaban yang tepat adalah P lebih kecil dibandingkan nilai Q. Nah, maka jawabannya jatuh pada pilihan yang D. P lebih kecil dibandingkan Q. Nah, sedangkan untuk yang C itu P lebih besar daripada Q. Ini pernyataan yang keliru ya teman-teman, karena nilai Q-nya itu 3, sedangkan nilai P-nya itu adalah 2. Otomatis nilai P-nya itu lebih kecil dibandingkan nilai Q. Maka jawabannya adalah D. P lebih kecil dibandingkan Q. Nah, sampai di sini ya teman-teman untuk pembahasan soal perbandingan. Semoga teman-teman semakin paham tips dan trik mengerjakan soal perbandingan senilai dan perbandingan berbanding nilai. Nah, jangan lupa teman-teman yang tertarik untuk bergabung di dalam grup Telegram para pejuang CPNS. Nah, grup ini kami sediakan secara gratis untuk teman-teman saling berdiskusi dan berbagi informasi mengenai info-info berkaitan tentang tes CPNS, BUMN, atau kedinasan yang lainnya. Untuk informasi selengkapnya, silakan teman-teman kunjungi website studigo.id/bio atau teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi pada video ini. Tersedia informasi menarik yang kami sediakan, termasuk link join di grup Telegramnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.